Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel yang akan kita bahas kali ini SPLTV dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Penasaran kan? Bersama Ibu Ike Fitriwardani SPDI dari SMA Negeri 1 Timpeh, Kabupaten Dharmasraya. Sudah siap untuk belajar? Oke, mari belajar SPLTV. Apa itu SPLTV? Ada yang tahu? Ya, SPLTV itu adalah sistem persamaan yang memiliki 3 variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Namanya saja sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ada yang tahu bentuk umum SPLTV seperti apa? Berikut bentuk umum SPLTV. Ada A1, B1, dan C1. Itu merupakan koefisien dari masing-masing variabel X, Y, dan Z. Lalu D1, D2, D3 itu merupakan konstanta untuk masing-masing persamaan. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai SPLTV, mari kita intip dulu SPLDV. Sistem persamaan linear 2 variabel. Berikut contoh soal SPLDV. Tentukan penyelesaian dari negatif 2x ditambah 3y jika diketahui x dan y adalah penyelesaian dari SPLDV. 3x kurang 2y sama dengan 7. 2x ditambah 3y sama dengan 14. Kita lakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, untuk menghilangkan koefisien y, maka kita akan mengalihkan persamaan pertama dengan 1 dan persamaan kedua dengan 2. Oke? Sehingga diperoleh 3x kurang 2y sama dengan 7 dan 4x tambah 2y sama dengan 28. Nah, karena koefisien y tandanya berbeda, satu positif, satu negatif, maka kita operasikan dengan operasi tambah ya. Berarti jadinya nanti 7x sama dengan 35. Maka sama-sama kita bagi 7 jadinya X sama dengan 5. Nah, setelah kita peroleh X sama dengan 5, kita substitusikan X ke persamaan 2. 2X tambah Y sama dengan 14, jadinya kita kalikan ya, 2 kali 5 tambah Y sama dengan 14. 2 kali 5, 10 ya, 10 tambah Y sama dengan 14, Y jadinya 14 kurang 10 sama dengan 4. Berikutnya kita tinggal substitusikan X dan Y ke negatif 2X tambah 3Y. Oke, negatif 2 kali 5 tambah 3 kali 4 sama dengan negatif 10 tambah 12 sama dengan 2. Nah, demikian penyelesaian secara manual untuk SPLDV. Ayo kita coba dengan GeoGebra. Oke, untuk membahas soal yang SPLDV tadi menggunakan GeoGebra Classic 5, pastikan bahwa tampilannya adalah Computer Algebra System ya, yang CAS. Kemudian ini grafik saya biar memudahkan saja melihat soalnya di sebelah kanan. Nah, langkah pertama kita klik di sini, kita ketikkan di sini persamaan pertama. Kita inputkan persamaan pertama 3x kurang 2y sama dengan 7, kita enter. Kemudian persamaan kedua, 2x ditambah y sama dengan 14. Nah, kita sudah mempunyai 2 persamaan di sini. Kemudian nanti kita akan mencari berapa nilai dari negatif 2x ditambah 3y. Dengan kita klik persamaan pertama, kemudian klik drag ke persamaan kedua ya. Kita klik tahan, bawa ke persamaan kedua. Kemudian kita klik solve di sini. Ada solve yang bertanda X sama dengan, kita klik. Nah, nanti akan muncul langsung X sama dengan 5 dan Y sama dengan 4. Itu baru kita temukan nilai X dan Y-nya. Sedangkan pertanyaannya yang kita butuhkan di sini adalah negatif 2X ditambah 3Y. Lalu bagaimana caranya? Kita tinggal masukkan di kolom keempat atau di input keempat. Nah, kita ketikkan soalnya negatif 2x ditambah 3y
Nah, kemudian kita bisa ambil yang substitute. Nah, yang ini. Ada substitute yang lambangnya 7 panah, kemudian ada peta ini. Kita ambil, kita klik. Nah, di sini ada new expression-nya berapa ya. Kita ambil X-nya tadi 5, karena kita sudah temukan tadi nilai X-nya. X-nya 5, kemudian Y-nya 4. Kita isikan saja di sini. Kita klik sama dengan. Nah, jadi hasilnya adalah 2. Oke, begitu untuk penyelesaian dengan GeoGebra. Gampang bukan? Bagaimana untuk penyelesaian soal SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel? Di sini saya sudah punya soal, ini ada 3 buah persamaan. Persamaan pertama X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 8. Persamaan kedua 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6. Kemudian persamaan ketiga 3X dikurang 2Y tambah 2Z sama dengan 3. Nah, ketiga persamaan ini akan kita cari solusinya hingga kita memperoleh nilai X, Y, dan Z. Sebenarnya untuk mencari ini dengan GeoGebra sudah sangat dipermudahkan ya. Kita tinggal klik drag 1-3, kemudian kita tinggal klik solve. Ini, nah itu akan langsung muncul hasilnya X sama dengan 3, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan negatif 2. Namun untuk kebutuhan pemahaman siswa, kita akan menggunakan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai nilai X, Y, Z ini. Jadi saya hapus dulu ini. Nah, oke, di sini kita bisa mengajak siswa untuk berpikir ya. Menurut Ananda, mana persamaan yang bisa kita eliminasi terlebih dahulu? Apakah persamaan 1, kedua, atau 1, ketiga, atau 2, ketiga? Tergantung cara pandang masing-masing peserta didik. Oke, kalau mau mengeliminasi, misalnya eliminasi mana ya? Ini Y, misalnya kita mengeliminasi Y ya. Oke, berarti yang baris pertama ini koefisiennya harus sama dengan, oh ya, iya bagus Y sih, ini ada juga Y-nya bisa nanti kita eliminasi. Oke, berarti kita Y saja. Ini Y di baris pertama harus kita jadikan koefisiennya 2 ya. Berarti caranya adalah kita klik di baris keempat, kita buat baris pertama, kemudian dikali 2 ya. Baris pertama dikali 2. Nah, ini dia. Jadinya 2X tambah 2Y kurang 4Z sama dengan 16. Ini akan kita eliminasi dengan baris kedua. Berarti langsung saja karena kita mau menghilangkan Y, berarti karena dia sama-sama positif 2Y berarti kita kurang ya. Nah, langsung saja. Baris kedua dikurang baris keempat. Kita lihat ini adalah baris kedua. Nah, ini 2Y, kemudian baris keempat itu adalah ini tadi yang kita kali 2 ya. Nanti kita kurangkan, nah kita enter. Nah, jadinya dapat 5Z sama dengan negatif 10. Nah, karena kita mau mencari nilai Z, berarti kita harus membagi dengan 5 ya. Semuanya harus kita bagi 5, berarti kita pakai baris kelima. Baris kelima kita bagi 5. Oke, kita lihat hasilnya Z negatif 2. Oke, kita sudah ketemu Z negatif 2. Nah, kita bisa lanjutkan eliminasi ya. Kita bisa lanjutkan eliminasi ke sini. Ke 2 dan 3. Baris 2 dan baris 3. Kita hilangkan Y-nya. Oke, kita hilangkan Y-nya. Kita coba berarti baris 2 dan baris 3. Oke, ini langsung ya. Kebetulan langsung bisa ketemu Z-nya ya. Karena kita tadi mengeliminasi baris 2 dan baris 4. Yang baris 2 itu X dan Y-nya sudah sama-sama 2X tambah 2Y. Ini juga 2X tambah 2Y. Jadi bisa langsung ketemu Z. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengeliminasi baris kedua dengan baris ketiga. Ya. Baris kedua dengan baris ketiga kita eliminasi. Nanti kita buat di sini baris kedua. Karena kita mau menghilangkan apa ya? X atau Y ya tadi ya. Kita menghilangkan Y tadi ya, berarti ini positif 2Y, ini negatif 2Y. Nah, karena tandanya berbeda berarti kita jumlahkan. Tambah ini,
baris ketiga kita enter. Oke, kita bisa dapatkan 5x tambah 3z sama dengan 9. Dan sedangkan kita sudah peroleh tadi nilai z kita negatif 2. Kita bisa langsung substitusi ya. Kita bisa langsung substitusi, ini adalah baris ke-7. Kita klik di sini, kita ketikkan baris ke-7. Kemudian kita ambil nih, substitusi ya, substitute yang 7 panah peta tadi, kita klik. Nah, muncul di sini old expression, x dan z. New expressionnya x-nya 5, oke jangan, karena tadi kita nggak ketemu x, yang kita carikan x, z-nya yang kita yang punya kita itu adalah z, negatif 2. Berarti negatif 2. Kita akan mencari x. Oke, kita klik sama dengan, oke, sebentar. Dapatlah 5x kurang 6 sama dengan 9. Oke, biar dia bisa jomblo, ini 5x-nya berarti kita apakan dulu nih? Kita tambahkan dengan 6 ya. Berarti kita tambahkan 6, kemudian bagi 5. Ini kan kali, 5 kali x, kemudian kurang 6. Kurang 6 lawannya tambah 6. 5x, 5 kali x lawannya bagi 5. Berarti baris ke-8. Oke, kita klik di sini, kita ketikkan ya. Baris ke-8 ditambah 6, kemudian kita kurung dulu, kita kurung, kemudian dibagi 5. Oke, kita enter. Oke, langsung ketemu nilainya, x sama dengan 3 dan z-nya negatif 2. Maka kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x dan nilai z ini kemana? Kita mau ke persamaan 1, 2, 3 terserah. Oke, kita substitusikan saja ke baris 1. Baris 1 berarti kita ketik di sini, klik terus nih. Ketik baris 1, kemudian kita ambil substitute di sini. Kita masukkan x kita sudah ketemu 3, z kita negatif 2, kita cari y. Oke, sama dengan y tambah 7 sama dengan 8, berarti kedua ruas harus ditambahkan dengan 7. Ini baris ke-10, berarti kita ketikkan baris ke-10 dikurang 7, karena tambah 7 itu lawannya adalah kurang 7 ya. Jadi kita mengurangkan kedua ruas dengan 7. Kita enter, langsung dapat y1, x3, z negatif 2. Ya, sama dengan yang kita cari tadi ya. Berarti ini 3x, x-nya 3, y-nya 1, z-nya negatif 2, berarti 3,1, negatif 2 ya. Nah, 31 negatif 2. Kalau kita blok begitu, kita klik drag, kemudian kita cari solve. Ya, kita ketemu 31 negatif 2. Nah, namun kita tidak bisa serta-merta memakai ini langsung, karena kita akan melihat kemampuan pemikiran siswa ya. Bagaimana hingga dia menemukan jawabannya yang ini tadi, 31 negatif 2.